Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rencana aksi PPPK dalam kegiatan orientasi PPPK tahun 2025 dengan judul Strategi Optimalisasi Ekspor Furnitur Rotan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon. Laporan ini disusun oleh saya sendiri, Dewi Rianti. Jabatan saya analis perdagangan ahli pertama pada instansi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama visi misi, merupakan visi misi Kabupaten Cirebon dan tujuan instansi. Yang kedua rencana aksi, berisi rencana aksi analis perdagangan ahli pertama untuk periode tahun 2024 sampai 2029. Yang ketiga, strategi, merupakan upaya dalam meningkatkan nilai ekspor furnitur rotan Kabupaten Cirebon. Bagian pertama, visi misi. Kabupaten Cirebon memiliki visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi yang pertama mewujudkan tata kelola yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Keempat, menguatkan toleransi antar umat beragama. Dan terakhir, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan indikator kinerja meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran. Dengan tolak ukur yang pertama yaitu laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan. Dan yang kedua, laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran seperti reparasi mobil dan sepeda motor. Bagian kedua, rencana aksi. Waktu pelaksanaan rencana aksi adalah tahun 2025 sampai 2029. Rencana aksi pertama, pengelolaan ekspor. Tujuannya agar tercapainya pengembangan ekspor dengan indikator pencapaian nilai ekspor Kabupaten Cirebon 1,86 miliar US dollar. Kedua, penyelenggaraan promosi perdagangan. Tujuannya agar produk unggulan Kabupaten Cirebon dapat menjangkau pasar ekspor dengan indikator pencapaian jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pameran sebanyak 50 pelaku usaha. Ketiga, penerbitan surat keterangan asal dengan tujuan tercapainya target penerbitan di IPSKA Kabupaten Cirebon. Indikator pencapaiannya jumlah penerbitan SKA sebanyak 103.585. Sejalan dengan tujuan instansi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan, strategi yang dilakukan dengan mengembangkan akses informasi dan pemasaran pasar perdagangan luar negeri. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah aktivitas perdagangan internasional. Ekspor berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Secara langsung, ekspor dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga mendorong produktivitas dan meningkatkan pendapatan domestik bruto serta menghasilkan devisa yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Secara tidak langsung, ekspor dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi, meningkatkan produksi dalam negeri, serta membantu perusahaan memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas produk. Dalam kurun waktu 2019 sampai 2023, struktur perekonomian Kabupaten Cirebon salah satunya didominasi oleh kategori lapangan usaha industri pengolahan yang memiliki peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 yaitu mencapai 20,31%. Berikut perkembangan ekspor Kabupaten Cirebon. Dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun komoditas furnitur dan produk tekstil selalu berada di 3 besar peringkat tertinggi ekspor Kabupaten Cirebon. Kemudian komoditas hasil laut atau perikanan, komoditas alas kaki, dan briket. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2024, komoditas furnitur masih mendominasi sebagai penyumbang nilai ekspor tertinggi Kabupaten Cirebon. Berikut perkembangan ekspor komoditas furnitur dari tahun 2020 sampai 2024. Furnitur rotan merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Cirebon. Ekspor Kabupaten Cirebon setiap tahunnya didominasi oleh furnitur rotan karena jumlah industri yang cukup banyak sehingga industri rotan menjadi tulang punggung untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak. Furnitur rotan dari Kabupaten Cirebon banyak diekspor ke negara Amerika Serikat dan United Kingdom. Skema perjanjian perdagangan internasional yang banyak digunakan eksportir di Kabupaten Cirebon diantaranya kerjasama perdagangan antar negara ASEAN, kerjasama perdagangan ASEAN dan Cina, ASEAN dan Korea, ASEAN dan Jepang, ASEAN dan India, kerjasama perdagangan Indonesia dan Jepang, serta kerjasama perdagangan ASEAN, Australia, dan New Zealand.
Bagian ketiga, strategi atau upaya yang dilakukan Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan ekspor furnitur rotan. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan daya saing produk melalui sosialisasi dan pelatihan serta memfasilitasi tumbuh bisnis. Kedua, memperluas pasar ekspor ke negara Amerika Selatan, Asia Tengah, Afrika, dan Eropa Timur. Ketiga, memfasilitasi penerbitan SKA yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan preferensi penurunan atau pembebasan biaya masuk di negara tujuan. Dan yang keempat, meningkatkan promosi dagang dengan ikut serta pada pameran furnitur internasional. Berikut dokumentasi dalam pameran IFEX tahun 2025 yang diikuti eksportir Kabupaten Cirebon. Sebagai pameran furnitur dan kerajinan terbesar, IFEX berperan penting dalam mendorong industri furnitur nasional. Pameran ini menjadi platform utama untuk promosi ekspor sehingga menjadi wadah yang tepat bagi produk furnitur unggulan Kabupaten Cirebon bisa dikenal lebih luas di kancah global. Demikian pemaparan rencana aksi PPPK dalam kegiatan orientasi PPPK tahun 2025 ini. Kita sebagai ASN diharuskan mampu mengaktualisasi nilai dasar ASN berakhlak serta dapat menjalankan kewajiban melayani masyarakat dengan sepenuh hati sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan, motivasi, serta pelatihan lanjutan yang sangat diperlukan ke depannya guna meningkatkan etos kerja agar mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan yang selaras dengan visi misi Kabupaten Cirebon.